Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program podcast Suara Dakwah IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, berkhidmah untuk ummah. Alhamdulillah, hari ini kami akan membahas sebuah topik yang sangat-sangat penting dalam kehidupan umat muslim, yaitu bagaimana cara seorang muslim dalam bermadhab. Di sini kami Abu Fadl, sebenarnya apa sih madhab itu, Pak? Sebelum saya menjawab tentang apa sih itu madhab, ya, terlebih dahulu kita bahas apa Al-Quran itu, apa hadis itu. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum bi amrayni, in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnatur rasul." Saya tinggalkan dua perkara itu kepada kamu sekalian. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitaballahi wa sunnatur rasul. Kitaballah itu artinya Al-Quran, wa sunnatur rasul artinya hadis. Apa sih yang namanya Al-Quran itu? Apa sih yang namanya hadis itu? Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya, dan merupakan mukjizat Nabi yang terbesar. Siapa-siapa yang membaca termasuk sebagai ibadah, itu adalah Al-Quran. Sedangkan hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa takriran, yaitu segala apa yang disandarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan, perbuatan maupun ketetapan dari Nabi. Al-Quran, hadis diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Hadis itu adalah sabda Nabi. Ketika turun itu adalah menjawab persoalan-persoalan pada waktu masa itu, yaitu masa sahabat. Ya, pertama kalau ada persoalan jawabannya itu Rasulullah menunggu daripada firman Allah yang dikatakan hadis. Kalau tidak ada firman dari Allah, maka Rasulullah sendiri yang memberikan penjelasan, yaitu lewat hadis ini, dalam rangka menjawab persoalan-persoalan pada waktu itu. Masalah itu terus berkembang sampai Rasulullah itu meninggal dunia. Al-Quran hadis itu hanya turun pada zaman Nabi. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran hadis itu setelah Nabi turun, berarti orang ini tidak benar. Nah, masalah-masalah yang baru timbul dan perlu ada kepastian hukum. Yang dulu tidak ada bank, sekarang ada bank. Yang dulu tidak ada asuransi, ada asuransi. Yang dulu tidak ada jual beli online, sekarang ada jual beli online. Dan itu adalah terus ada kepastian hukum. Maka dalam rangka merumuskan hukum itu perlu adanya orang yang ahli. Ya, perlu adanya orang ahli. Orang mengatakan itu adalah ulama. Bahasa Indonesia namanya ilmuwan. Maka
ada yang masyhur itu ada 4, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang sebagai rujukan kita dalam rangka kita untuk mengikuti dari pendapat-pendapat orang yang alim itu. Maka metode yang digunakan oleh para ilmuwan dalam rangka merumuskan namanya hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka itu dikatakan madhab. Metode berpikirnya ya, metode berpikirnya dari ilmuwan-ilmuwan tersebut dalam rangka merumuskan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu namanya madhab. Maka ada namanya madhab Hanafi yang kala itu hidup di Irak. Ada kalanya madhab Maliki yang kala itu hidup di daerah Hijaz. Hijaz itu di mana? Mekah dan Madinah. Maka ada madhab Syafi'i yang kala itu hidup di Irak, yang kita kenal dengan kaul qadimnya. Setelah itu Imam Syafi'i pindah ke Mesir, ke Egypt, orang mengatakan, sehingga kaul yang baru itu dikatakan kaul jadid untuk merubah pendapat yang dahulu. Nah, kan itu melihat situasi dan kondisi, sehingga hukum itu al-hukmu yaduru ma'al-illati wujudan wa'adaman. Hukum itu senantiasa mengikuti adalah alasannya adanya atau tidak adanya illah itu, Pak Mahfud. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu hidup di daerah Irak, di Persia itu. Jadi orang Persia itu memang pandai-pandai banget, bahkan sampai sekarang orang Persia itu pandai-pandai, termasuk para ilmuwan banyak yang berada di sana itu. Nah, itu tentang madhab. Yang berikutnya, mengapa kita perlu Untuk bermadhab, untuk bermadhab? apakah wajib atau harus atau bolehkah kita tidak bermadhab? Bagaimana? Bagi kita adalah wajib untuk bermadhab, karena kapasitas kita ini bukan seorang mustahil. Maka PBNU sendiri walaupun diisi orang yang alim-alim di situ, ada Kiai Said Agil Suro, ada Kiai Haji Dimyati Romli, bahkan pernah mengarang kitab yang banyak itu orang Jombang. Itu kapasitasnya sebagai orang yang ikut madhab wajib madhab. Karena apa? Kemampuan kita itu terbatas. Kita itu hanya sebagai seorang pemakai, bukan sebagai orang pembuat yang namanya produk hukum itu. Tidak mampu berarti. Tidak mampu. Dan kalau orang mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis lewat ilmu terjemah, itu kecelakaan, Pak Mahfud. Gitu ya. Kecelakaan. Bahwasanya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis tidak ada kapasitasnya mampu untuk berbahasa. Keilmuan bahasanya tidak ada, keilmuan ulumul Quran tidak ada, tidak ada kemampuan tentang ulumul hadis. Itu kecelakaan. Kecelakaan. Berarti hukum kita dalam bermadhab itu harus ya, wajib ya. Wajib, fardu ain, karena kelemahan kita, Pak Mahfud. Bukan sebagai seorang produk hukum kita itu. Ketidakmampuan kita. Tidak kemampuan kita. Dan itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal. Ada sahabat seperti ini punya kemampuan. Mu'adz bin Jabal itu, Mu'adz bin Jabal lima bahasa ilal zamani kaifa taqdi idza laka qudhu'un. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman, bagaimana kamu untuk memutuskan suatu perkara. Kata Mu'adz bin Jabal jawab, akti bi kitabillahi, saya putuskan dengan kitab Allah. Fa in tajid bi kitabillahi,
jika kamu tidak menemukan di kitab sunnah hadis sunnah Rasul, maka dengan hadis kitab sunnah Rasul, wa in tajid bi sunnah Rasul, dan jika kamu tidak menemukan di sunnah Rasul atau hadis, astaitu bi ra'yi wala alu, saya akan istihad dengan pendapatku, tapi saya tidak akan melampaui batas. Lalu Rasulullah SAW waqala alhamdulillah alladzi wafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menepuk punggung daripada Mu'adz bin Jabal mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menolong utusan-utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi dasar orang untuk berijtihad. Tapi harus mempunyai syarat. Orang mustahid itu Pak Mabu, di antaranya apal Quran itu paten itu harus itu yang kedua harus tahu juga tentang ilmu bahasa, nahwu soro, balaghah, ma'ani, bayan, balik, itu harus bisa. Tidak cukup itu saja, harus juga hafal hadis. Hafal hadis itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang al-hujjah duluan itu, ada al-hafid, ada al-hakim, ada amirul mukminin. Jadi kalau seorang mendapatkan julukan sebagai penghafal hadis dari sahabat itu amirul mukminin. Kalau orang yang hafal hadis sampai 500 hadis dengan matan dan sanadnya, maka itu dijuluki sebagai seorang al-hakim. Siapa itu? Di antaranya Imam Syafi'i, Imam Maliki. Kalau Imam Abu Hanifah itu al-hafidz, dia menghafal hadis 300 ribu ini ya. Mata dan sanad apa? Harus itu. Apakah kita punya kapasitas seperti itu? Kan tidak mampu, Pak mampu ya untuk. Maka kita itu wajib untuk bermadhab. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai umat Islam wajib hukumnya kita harus bermadhab, karena ketidakmampuan kita dalam menggali hukum-hukum Islam karena persyaratannya juga berat, maka kita sebagai umat Islam yang hidup pada zaman sekarang hukumnya adalah wajib untuk bermadhab. Begitu ya Bang ya? Demikian podcast hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Kipari Sidoarjo. Berkhidmat untuk umat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.